Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya mau tes rekaman baru. Saya minta para pemirsa memberikan masukan. Apa yang kiranya kurang, apakah suaranya kurang jelas, atau ada noise, ada kresek-kresek, ada suara-suara lain yang mengganggu, atau mungkin dari sisi tampilannya, fontnya, warnanya, dan lain sebagainya. Ini hanya tes video ini. Saya menggunakan kitab Jurumiyah yang sudah dibahas. Sekali lagi, bagi para subscriber yang nonton ini, silahkan berikan masukan di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nitsi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Saya terangkan dulu ya secara ringkas, baru nanti saya terangkan lagi ya dari sisi matan. Jadi bab pertama di dalam kitab Jurumiyah ini adalah babul kalam. Kalam secara bahasa tentu kita sering mendengar, ini adalah perkataan, ucapan, pembicaraan, itu al-kalam. Berbicara, nah itu al-kalam. Nah, tetapi di dalam ilmu nahwu, ya pakar nahwu, para ahli nahwu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kalam. Dan ternyata disebut kalam atau tidak itu harus memenuhi 4 unsur. Nah, jadi disebut kalam atau tidak harus ada 4 unsur ini. Salah satu hilang saja maka hilang kekalaman perkara tersebut ya. Artinya dia bukan ucapan, bukan perkataan nantinya. Langsung saja, pertama al-kalamu huwal lafzu. Kalam adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah as-sautu, adalah suara ya. Jadi lafaz itu adalah suara. Suara yang seperti apa? Al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yang mencakup ya atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi suara ini itu bukan sembarang suara, tetapi harus yang terbentuk dari sebagian huruf hijaiyah. Nahwu Zaidin. Misalkan saya mengucapkan, dengarkan, Zaid. Nah itu suara. Dan suara Zaid itu menggunakan sebagian huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dal. Maka ini adalah lafaz ketika saya mengatakan Zaid. Nah, kalau ada suara kerasak-kerasak nih misalkan ya di mic ini, ataupun suara motor, suara mobil, itu suara semua tuh. Tetapi tidak terdiri dari sebagian huruf hijaiyah, maka dia bukan lafaz, otomatis bukan kalam. Tidak cukup ya unsur yang pertama, tetapi harus ada yang kedua, al-murakkabu, yang disusun ya, yang dia disusun atau yang dia tersusun ya, tersusun. Apa maksudnya? Nah ini dia. Al-murakkabu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Sesuatu yang tersusun ya, yang ia tersusun min kalimataini, dari 2 kalimat,
ya, dua kata, kalimat itu kata, fa'aktsaro atau lebih. Ya, jadi kalau ingin disebut kalam, minimal dia terdiri dari dua kata. Contoh, qoma zaidun, telah berdiri si Zaid. Qoma ini fi'il, zaidun ini fa'il. Fi'il dalam bahasa Indonesia itu disebut predikat. Zaidun fa'il sebagai subjek. Jadi ada subjek, ada predikat. Contoh yang kedua, Zaidun qa'imun. Zaid itu orang berdiri. Zaidun dalam bahasa Arab ini sebutannya mubtada, dalam bahasa Indonesia sama saja sebagai subjek. Qa'imun sebagai khobar. Nah, dalam bahasa Indonesia ini sebagai predikat. Jadi untuk menyusun subjek predikat dalam bahasa Arab itu bisa predikatnya dulu, qoma zaidun. Nah, ini disebut jumlah fi'liyah, atau predikatnya belakangan, zaidun qaimun. Yang penting kedua ini adalah murakkab gitu ya, tersusun dari dua kata. Nah, ini minimal. Cukup murakkab? Tidak, harus ada yang ketiga, al-mufidu. Apa itu al-mufidu? Ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'i. Sesuatu yang dia memberikan suatu makna, suatu faidah. Ya, yang dia memberikan suatu faidah. Ya, yahsunus sukutu, sempurna diam, 'alaiha, atasnya, atas faidah tersebut, dari si pengucap maupun si pendengar. Gampangnya si pengucap dan si pendengar ini paham. Karena paham, ya, maka yahsunus sukut 'alaiha. Diamnya itu diam yang sempurna, diam yang paham, tidak menimbulkan tanda tanya. Contoh misalkan qoma zaidun, zaidun qaimun. Nah, ini adalah mufid. Kenapa? Karena sudah ada predikatnya. Andai saya mengatakan Zaid, Zaid, Ali, atau Zaid, Ali, tentu tidak akan mufid. Kenapa? Karena tidak memiliki predikat. Saya sebutkan 4, Zaid, Ali, Ahmad, Amr, ya, atau yang lainnya, ya, 4. Itu tidak akan memberikan faidah kalau tidak ada predikatnya. Tetapi misalkan Zaid, Ali, Ahmad, Amr, Zahabu, nah itu baru ada predikatnya, baru bisa dipahami. Jadi mufid itu harus memiliki faidah, ya, harus, ya, bisa dimengerti. Cukup? Tidak, harus terpenuhi satu unsur lagi, yaitu bil wad'i. Apa itu wad'a? Wad'a ini bil qasdi, yaitu dengan maksud, dengan sadar. Jadi kalau si pengucap tidak sadar, misalkan dia mengigau, melindur ketika tidur, dia ngomong sendiri, qoma zaid, zaid qaim, qoma zaid, zaidun qaim, misalkan begitu, maka meskipun dia itu menggunakan bahasa Arab, kemudian murakkab mufid, tetapi tidak disebut kalam. Kenapa tidak disebut kalam? Karena tidak bil qasdi. Atau biwad'il arabi, ya, atau biwad'il arabi. Nah, biwad'il arabi ini yaitu wad'nya orang Arab, gampangnya menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau saya ngomong seperti sekarang ini nih, saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia, ini tidak berkalam di dalam pandangan ahli nahwu. Jadi harus menggunakan wad'nya orang Arab. Contoh qoma zaidun, zaidun qaim. Oke, coba sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu karena ini cuma tes doang. Silahkan berikan masukan di kolom komentar apa yang kiranya kurang. Kalau oke, nanti saya akan menggunakan standar seperti ini ketika membuat rekaman-rekaman pembelajaran nahwu shorof di Maknawi channel ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas masukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada para subscriber yang turut membantu memberikan masukan-masukan yang positif. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.